Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini kita akan membahas buku kelas 3, tema 5, subtema 1. Buku ini tentang cuaca ya judulnya. Nah, yang akan kita bahas mulai dari halaman 5 sampai halaman 43 tentang berhitungnya. Oke, langsung kita masuk ke soal atau ke halaman 5. Ayo berlatih. Nah, Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. Satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Lalu kue tersebut dipotong menjadi 2. Satu kue dipotong menjadi 2. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Kalau digambar seperti ini. Ini kuenya dipotong menjadi 2. Nah ya, berarti satu bagian ini disebut 1/2 karena dipotongnya menjadi 2. Oke. Lalu kedua potongan 1/1, kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4 seperti ini ya. Dibagi lagi menjadi 4. Nah, sekarang mengecil ya. Ini namanya 1/4. Satu bagian ini. Kenapa? Karena sekarang ada 4 potongan ya. Lagi kita lanjutkan. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Lambangnya seperti ini, 1/4 ya. 1/4. Oke. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti setiap potongnya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Memotong menjadi 8 itu seperti ini. Ini dipotong lagi. Set. Tuh. Ya, sekarang kita hitung 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ada 8 bagian. Maka setiap bagiannya disebut 1/8. Yang saya arsir ini ya. Nah, ini 1/8. Makin kecil lagi. Ya, kata 1/2, 1/4, dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. Jadi ini kita belajar mengenai pecahan, oke? Nah, ayo berlatih. Mengenal pecahan sederhana. Mengenal pecahan setengah, 1/3, 1/4, dan 1/6. Oke, di sana ada kue A dan kue B. Ini penjelasannya ya. Untuk yang kue A dipotong menjadi 2. Sehingga setiap bagiannya ini yang sebelah kiri ini bernilai 1/2. Yang sebelah kanan juga 1/2. Lalu untuk kue B dipotong menjadi 4 ya. Sehingga setiap bagiannya adalah 1/4 gitu. Paham ya? Lanjut. Kita langsung ke latihan yang di bawah ini ya. Nah, gitu. Nomor 1, berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Oke, karena di sana terlihat pizzanya dipotong menjadi 4 bagian, sehingga setiap bagiannya disebut 1/4 atau 1/4. Nomor 2, Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Karena anaknya ada 3, jadi nanti apelnya harus dipotong 3. Sehingga setiap anak nanti mendapat 1/3. Gitu ya. Lanjut halaman berikutnya. Nomor 3, ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh ini dipotong menjadi 4. Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian roti? Karena dipotong menjadi 4, maka setiap anggota keluarga mendapat bagian 1/4. Oke, nomor 4. Saat udara panas, makan buah jeruk terasa menyegarkan. Benny ingin membagi jeruknya pada Edo. Dari 1 buah jeruk, Benny dan Edo akan mendapat berapa bagian? Karena hanya ada 2 anak, berarti jeruknya kan dibagi 2. Sehingga setiap anak mendapat bagian 1/2.
2. Gitu. Nomor 5. Lani membawa kue bulan ke sekolah. Lani ingin membaginya untuk 4 orang. Satu bagian diberikan untuk Lani, Siti, Udin, dan Beni. Berapa bagian kuekah yang didapatkan setiap teman? Karena temannya tadi ada 4, sehingga setiap teman mendapat bagian 1/4. Ya. Terakhir nomor 7. Nomor 6-nya nggak ada ya, langsung nomor 7. Siti berulang tahun. Dia ingin berbagi martabak manis aneka rasa untuk teman-teman di kelas. Satu loyang martabak dipotong untuk 8 orang. Berapa bagian martabak untuk setiap orang? Karena dipotong menjadi 8, berarti setiap orang mendapat bagian 1/8. Dah, selesai. Berikutnya di sana diceritakan, ayo berlatih ya di pembelajaran 3. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Siti juga menyiapkan bekal untuk sekolah. Ayah menyaksikan berita perakiraan cuaca di televisi. Menurut berita, cuaca akan cerah siang hari ini. Sore hari, cuaca diperkirakan mendung. Hujan akan turun pada malam harinya. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan hari ini. Yuk kita bantu Siti membaginya untuk anggota keluarga. Siti membagi nasi goreng untuk anggota keluarga. Masing-masing mendapat 3 sendok nasi. Ibu membuat telur dadar 1 bundaran besar. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapatkan 2/8 bagian telur dadar. Kalau kita gambar, nah kurang lebih seperti ini ya. Telur dadarnya dipotong menjadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah setiap anggota keluarga mendapat 2 bagian. Berarti yang kita arsir 2. Artinya 2 bagian ini ditulis sebagai 2/8 atau 2 bagian dari 8 bagian gitu ya. Lanjut, Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. 1 buah timun dipotong menjadi 16 bagian. Nah, kemudian setiap anggota keluarga mendapatkan 4 potong timun. Berarti tadi timunnya kan dibagi menjadi 16, berarti per 16. Setiap anggota mendapat 4 bagian, jadi 4/16 gitu. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapat 4/16 bagian timun. Betul ya? Wah, ternyata ibu juga menambahkan sosis. Ada 1 buah sosis yang ibu siapkan. 1 buah sosis dipotong menjadi 6 bagian. Kalau digambarkan, anggap saja misalnya ini sosisnya ya, dipotong menjadi 6. Begini. Nah, lalu sosis dibagi hanya untuk ayah, Siti, dan adik. Masing-masing mendapat 2 dari 6 potong. Jadi yang kita arsir hanya 2. Berarti 2 dari 6 potong ini ditulis 2/6 gitu. Paham ya? Karena ada 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan setiap orang mendapat 2 bagian. Jadi 2/6. Lanjut halaman berikutnya. Ini sama artinya masing-masing mendapat 2/6 bagian sosis. Sudah tadi ya, sudah digambar. Kita masuk ke ayo berlatih. Tulislah lambang pecahan untuk soal-soal di bawah ini. Oke, nomor 1. Di sana ceritanya ada coklat yang dipotong menjadi 5 bagian ya, sehingga nanti menulisnya per 5. Nah, teman kita memakan 3 bagian coklat, berarti 3/5. Pecahannya ditulisnya 3/5. Nomor 2. Di sana pizzanya dipotong menjadi 6. Berarti kita tulis dulu per 6. Yang dimakan teman kita berapa? 1. Berarti 1/6 gitu ya. Nomor 3. Kue bulannya itu ya dipotong menjadi 4 atau tahu ya itu. Dipotong menjadi 4. Berarti ditulis per 4. Nah, teman kita memakan 1, berarti 1/4 gitu.
Nomor 4-nya baru kue bulan ini ya. Kue bulannya dipotong menjadi 8 bagian. Berarti kita tulis per 8. Teman kita memakan 2, berarti 2 per 8. Nomor 5. Di sana kuenya ada 8 potong ya, yang di piring 4, yang di luar piring 4, berarti 8 potong. Yang dimakan teman kita 2, taruh di atasnya 2, berarti 2 per 8 juga. Oke, lanjut ke halaman 36. Ayo berlatih. Festival makanan telah tiba. Udin membawa kue cucur khas Betawi. Hari ini Udin membawa contoh untuk dicicip teman-teman sekelas. 1. Satu kue cucur dibagi 2 untuk Siti dan Lani. Masing-masing mendapat 1/2. Kalau digambar 1/2 itu, ini kue cucurnya 1 ya, berarti dipotong menjadi 2, sehingga satu bagiannya ini disebut 1/2. Sekarang kita baca yang bagian 2 yang ini ya. Nah, satu kue cucur lainnya dibagi menjadi 3 untuk Beni, Edo, dan Udin. Masing-masing mendapat 1/3. Kalau kita gambar gini. Nah, segini ini ya. Kue cucurnya dibagi menjadi 3. Berarti satu bagian yang ini, yang diarsir ini disebut 1/3. Lalu yang nomor 3, satu kue cucur lagi dibagi menjadi 4 untuk teman-teman lainnya. Masing-masing mendapat 1/4. Yuk kita bagi 4 ya. Seret. Nah, ini yang diarsir ini berarti namanya 1/4 atau 1/4. Manakah yang besar nilainya antara 1/2, 1/3, dan 1/4? Terlihat di gambar yang paling besar nilainya adalah 1/2. Gitu ya. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, Siti dari Padang membawa contoh lamang. Lamang adalah makanan khas dari Padang. Satu batang lamang dipotong menjadi 20. Siti membaginya untuk teman-teman. Satu batang lamang Siti bagi untuk 5 orang. Masing-masing mendapat 5/20 atau sama dengan 1/4 batang. Satu batang lagi Siti bagi untuk 10 orang, masing-masing mendapat 2/20 atau sama dengan 1/20, 1/10 batang. Manakah nilai yang lebih besar antara 5/20 atau 2/20? Oke, untuk memudahkan kita gambar ya. Oke, di sini Bu Sari sudah menggambar satu kue lamang, ini dipotong menjadi 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yang bawah juga gitu ya, sudah dipotong menjadi 20. Nah, yang 5/20 ini kita arsir 5 potong. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti segini ya, 5/20. Lumayan besar ya. Nah, satunya lagi dipotong 2/20 atau bagiannya 2/20. Berarti yang diarsir hanya 2. Segini ini, kecil ya. Berarti kita bisa menjawab pertanyaannya sekarang. Manakah nilai yang lebih besar antara 5/20 atau 2/20? Tentu saja jawabnya lebih besar 5/20. Siapakah yang lebih banyak mencicipi lamang dari Padang? Apakah yang mendapat 5/20 atau 2/20 bagian? Tentu saja yang mendapat 5/20 yang mencicipi lebih banyak. Karena 5/20 bagian itu lebih besar daripada 2/20 bagian. Gitu. Lanjut halaman berikutnya. Ayo mengamati. Tulislah pecahan berikut ini sesuai dengan gambar yang ada. Nomor 1 sudah dijadikan contoh ya. Jadi ada 2 bagian, merah dan putih. Yang diarsir ya atau yang diberi warna hanya 1, yang merah saja itu ya. Makanya dia disebut 1/2.
2. Lalu sebelahnya, putihnya ada 3, kuningnya ada 1. Berarti kan ada 4 bagian ya. Yang diarsir atau yang diberi warna kuning hanya 1. Berarti ditulisnya 1/4. Gambar berikutnya ada berapa bagian nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian, makanya dia nulisnya per 6. Nah, yang diberi warna hijau hanya 3, berarti 3/6. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2, di sana buah tomatnya 1 utuh ya. Kalau 1 itu menulisnya ya 1 karena belum dibagi. Nah, kalau ditulis pecahan 1 itu bisa ditulis 1/1. Ini ya, 1/1. Oke, di sebelahnya 1 buah tomat dipotong menjadi 2. Berarti kita tulis per 2. Sehingga setiap bagiannya adalah 1/2. Nah, lagi buah tomatnya sekarang dipotong menjadi 6. Berarti setiap bagiannya adalah 1/6. Gitu. Nomor 3. 1 buah semangkanya utuh itu ya. Berarti 1/1. Setelah itu 1 buah semangka dipotong menjadi 2. Berarti setiap bagiannya adalah 1/2. Yang paling kanan semangkanya dipotong menjadi 6 ya. Setiap setengah bagian tadi dipotong lagi menjadi 3, berarti nanti jadinya 6. Sehingga setiap bagiannya adalah 1/6. Oke, nomor 4. Nah, sekarang buah apelnya juga masih utuh ya, yang paling kiri berarti 1/1. Setelah itu, sorry ini saya tulisnya agak atas ya. 1/1. Setelah itu buah apelnya dipotong menjadi 2, berarti 1/2. Sekarang buah apelnya dipotong menjadi 4, berarti setiap bagiannya adalah 1/4. Oke, lanjut. Nah, ayo berlatih. Langsung ya. Nomor 1. Di stan Sumatera, salah satu teman membawa juada 8 jam. Juada dalam bahasa Palembang adalah kue. Udin memotong juada 8 jam menjadi 18 potong sama besar. Berarti kalau ada 18 potong sama besar, nanti kita nulisnya per 18 gitu. Kemudian Lani makan 3 potong juada. Tuliskan banyaknya juada 8 jam yang dimakan oleh Lani. Tuliskan dalam bentuk lambang bilangan. Karena Lani memakan 3 dan juada 8 jamnya dipotong menjadi 18, berarti yang dimakan Lani adalah 3/18. Ini untuk soal nomor 1. Ya. Berikutnya, nomor 2. Siti membawa brem dari Jawa. Pasangkan gambar brem dengan pecahan biasa yang bersesuaian dengan memberi tanda panah. Oke, siap. Yang bagian A dulu ya. Yang bagian A ini bremnya dipotong menjadi 3. Nah, yang diarsir atau yang warnanya kecoklatan ini ada 2 ya. Berarti pecahannya adalah 2/3. Kita hubungkan garisnya ya. Nah, yang C ini 2/3. Lagi, yang B, bremnya sekarang dipotong menjadi 5. Berarti kita cari yang per 5. Ada ya? Nah, karena yang berwarna coklat ini ada 3, berarti 3/5. Kita hubungkan. Nah, ke D. Sekarang yang C, dipotong menjadi berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang coklatnya ada berapa? Ada 2, berarti 2/6. Sini. Nah, terakhir dipotong menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga ya. Tapi sekarang yang diarsir ada 4, berarti 4/6. Ke sini. Nah, muter gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting betul. Nomor 3.
Dari stan Betawi tersisa dodol. Dodolnya berbentuk bulat dan lonjong. Yuk kita mewarnai gambar dodol Betawi. Warnai berdasarkan lambang bilangan pecahan yang diketahui. Karena di sini yang diketahui adalah 2/4, berarti dodolnya dibagi 4 dulu. Seperti ini sudah dibagi 4 ya dodolnya. Nah, 2/4. Berarti ada 4 bagian dan yang diwarnai hanya ada 2. Yuk kita warnai. Nah, begini. Inilah 2/4. Untuk yang B, 3/5. Berarti kita bikin dulu, dipotong menjadi 5. Karena 3/5 berarti yang diwarnai 3 ya. 1, 2, 3. Inilah 3/5. Gitu. Oke, lanjut. C, 4/10. Berarti kita bagi dulu menjadi 10. Nah, ini ya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau membaginya kita benahi ya supaya sama besarnya. Sebentar nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang nih, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya. Yang diwarnai ada 4. 1, 2, 3, 4. Inilah 4/10. Yang D, 1/4. Berarti ada 4 bagian. Ini sudah 4 bagian. Karena 1/4 berarti yang diwarnai berapa? 1. Nah, inilah 1/4. Oke ya. Lanjut soal halaman berikutnya. Oh, sudah habis. Itu tadi sudah halaman 43 ya. Oke deh. Kalau begitu terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum.